saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode 32. Selamat menikmati firman Tuhan dan pujian hari ini. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Akan tetapi marilah kita berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji dan syukur. Tuhan selalu menyertai hidup kami. Tuhan selalu memberikan kesehatan dan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita ambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21 dengan judul berikut Nasihat untuk hidup dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Untuk pembahasan Alkitab pada saat ini kita ambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, jika secara duniawi orang yang mempunyai pengharapan namun sedang menghadapi masalah, biasanya mereka akan merasa kecewa, sedih, dan sulit untuk bersukacita. Bahkan bisa jadi dia akan patah semangat, hilang harapan, dan hanyut dalam kesedihan. Tapi sebaliknya, orang akan bersukacita kalau pengharapannya menyenangkan sesuai dengan yang diinginkan. Namun apakah demikian pemahaman pengharapan menurut Roma 12 ayat 12 ini? Untuk mengetahuinya, marilah kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Roma merupakan kitab yang tertulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Paulus selalu memimpikan untuk mendapatkan kesempatan menyampaikan Injil di Roma. Maka ia menulis surat kepada jemaat di Roma. Karena pada saat menulis surat Roma ini, ia sedang berada di Korintus dan terjadi kira-kira tahun 58 Masehi. Dalam Roma 12 ayat 12 ada 3 hubungan yang saling menguatkan, yaitu antara sukacita dalam pengharapan, kesabaran dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Ketiga-tiganya saling berkaitan dan harus dilaksanakan semua. Bersukacita dalam pengharapan dapat diartikan sebagai berikut, yaitu bersukacita dalam segala hal, baik peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan telah memberi pengharapan pada kita, yaitu keselamatan akan hidup kekal. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan, berakar dan berbuah serta bertahan sampai pada kesudahan zaman.
Allah berkuasa dalam segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus yakin bahwa yang terbaik masih menunggu kita di masa depan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 12, Tuhan berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan akan firman Tuhan ini. Tuhan sungguh baik. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita diharapkan dapat menyatakan kuasa Allah yang telah menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita untuk dimampukan bisa hidup dalam sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 dan 6 menyebutkan di sana untuk bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lewat Roma 12 ayat 12, kita diajak juga untuk bersabar dalam kesesakan. Kalau dikaitkan dengan kata sebelumnya, yaitu untuk bersukacita dalam pengharapan, adalah setiap kita harus memegang pengharapan yang teguh dalam Tuhan, sehingga hal itu memampukan kita bisa bersabar dalam kesesakan. Karena Tuhan berfirman lewat 1 Korintus 10 ayat 13 demikian, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Ajakan berikutnya dari Roma 12 ayat 12 adalah kita untuk bertekun di dalam doa. Hidup yang bertekun dalam doa setiap waktu kepada Tuhan adalah berdoa yang tidak henti-hentinya secara terus-menerus, atau setia berdoa tanpa ditentukan oleh ruang dan waktu, dan tetap bersabar dalam menantikan setiap jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam hal berdoa terus-menerus atau setia berdoa, kita teringat akan kisah Ibu Hana yang ada di dalam Kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ibu Hana yang meminta pada Tuhan agar diberi anak. Dia berdoa di tempat ibadah tabernakel sambil menangis, mulutnya yang bergerak-gerak tetapi tidak mengeluarkan suara, sampai-sampai Imam Eli yang melihatnya mengira Ibu Hana sedang mabuk. Allah mengabulkan doa Ibu Hana, sehingga ia tidak memandul dan melahirkan anak dan diberi nama Samuel. Samuel kemudian diserahkan untuk melayani Tuhan di tempat ibadah di Silo. Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Tidak hanya memberi Samuel, lebih dari itu Tuhan juga menambahkan anak lagi bagi Ibu Hana, yaitu 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Demikian bukti nyata berkat doa bagi Ibu Hana. Dan tentu kita masing-masing juga mempunyai kesaksian dan pengalaman akan berkat doa di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus telah mengajari kita tentang cara berdoa.
seperti dalam doa Bapa kami yang bisa kita lihat, bisa kita temukan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa merupakan kebutuhan hidup atau sebagai nafas hidup orang percaya. Saat kita berdoa, Allah melakukan banyak hal dan memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan sebelum kita meminta, Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa dalam hidup kita seharusnya kita bisa bersukacita dalam pengharapan, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita juga harus bisa bersabar dalam kesulitan. Untuk itu kita tidak boleh malas, pasrah pada nasib, tidak boleh ngelokro ataupun patah semangat. Tetapi kita harus tetap bersemangat, berusaha, dan tetap berdoa untuk mencari kehendak dan bimbingannya. Sebab Tuhan telah menguatkan kita dalam Lukas 1 ayat 37 bahwa bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Kiranya hal ini menguatkan kita dan dalam menjalani hidup ini di tahun 2021. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini yang menguatkan iman kami kepadamu, untuk kami selalu setia padamu, selalu bersukacita dalam pengharapan dalam Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan dan ujian hari ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Sampai bertemu lagi dalam cahaya kasih episode berikutnya. Tuhan memberkati. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak,
kerjakan bagiku.